Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah mushola Nurul Fajar yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat wal-sehat serta firman Islam rahmatinya husnul khotimah. Amin. Kasih rezeki yang banyak, halal dan berkah, keluarga keturunan yang solihin dan soleh. Selawat salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah malam ini biasanya hujan hingga lancar. Sebelumnya saya undang yang sempat masih lama kasih tanggal 25 Februari ini mas Februari Ya, ini tanggal 2 ya, minggu lagi. saya tanggal 20 beli 23 hari lagi dan ada yang belum nabi lambat sebetulnya mudah kemarin ya orang Betawi mah begitu kalau aja dari nabi. Jadi Sabtu malam Minggu tanggal 25 di Masjid Tahlil dan sama di depan dan pakai tenda ngadain oleh sama yang mestinya baru dapat satu, nggak tahu siapa baru. Itu Habib Ali bin Tauhid bin Yahya masuk pondok pesantren Al Husain Lemo yang dia juga jadi DPD Dewan Perwakilan Daerah Banten. Dan ya biar yang paham juga tentang negara, paham juga. Jadi yang mau hadir tanggal Ya itu kalau insya Allah kalau negara masih aman Ustaz ya. ya Ya kita nggak tahu ya kalau itu terjadi. tidak tahu. Terus juga kalau Apa ada ini? yang mau ini katanya mulai boleh kalau ada yang mau akekah daripada repot-repot boleh akekah di Bandung. Biar nanti dimakannya sama orang-orang yang pada ngaji. Kalau ngadain akekah di rumah kan harus pakai beras, pakai kue. Udah ada harganya belum? Nggak tahu. Akekahnya mau udah matang boleh dibawa ke sana, mau hidup juga boleh. Ya kalau ada yang akekah, ini daripada akekah di sini bagi-baginya repot, ngolahnya repot. Mendingan akekahnya itu yang punyanya akekah, tinggal nanti bareng-bareng makan. Jadi nggak repot-repot yang lain. Mau makan boleh, mau masih hidup juga boleh. Itu kalau ada yang mau akekah, Ya. boleh kasih informasi yang macam-macam. Udah. Akekah itu gunanya apa ya? Lembus. Ya, nembus. Kalau nggak ditebus emang kenapa? Susah nyarinya. Biasanya begitu tuh ya. Ya. Buat nandain dah gitu. Jadi ada hadis begini nih, ini mah buat penyemangat. Siapa tahu yang belum akekah, dan akekah, siapa tahu. Ada hadis al-gulamu murtahilun bi aqiqati. Sebelum ke materi, tapi itu nggak materi sebenarnya. Karena siapa tahu ada yang belum tahu manfaatnya akekah. Al-gulamu murtahilun bi aqiqati. Seorang anak itu tergade dengan akikahnya. Maksudnya gimana? Kalau kata Imam Ahmad bin Hambal, Ustaz. Macet. ya. Kalau kata Imam Ahmad bin Hambal tentang hadis ini, maksudnya nih, kalau kita punya anak yang soleh, Ada apa? kalau kita punya anak soleh, belum diakekahin, itu nanti di akhirat nggak bisa nyafaatin.
ternyata ada syafaatul uzma, syafaat yang agung itu yang dimiliki hanya oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada syafaat pertemanan, ada syafaat antara anak ke orang tua. Jadi kalau belum diakekahin, walaupun itu anak kita, tapi belum ditebus, jadi nggak bisa ngomong. Itu hadis tadi kata Imam Ahmad. Gambarannya begini, kalau saya punya mobil yang harganya sebenarnya apa namanya? Lamborghini ya? Nah, itu punya saya. Cuma belum ditebus, tapi punya siapa? Ya punya saya. Saya gandain belum ditebus. Kira-kira buat kondangan bisa dipakai nggak? Kalau belum ditebus. Buat ini buat pengajian, ceramah nggak bisa. Emang punya saya, cuma belum ditebus. Jadi kalau pengen bermanfaat buat kita sendiri, walaupun itu sendiri tebus, sehingga baru bisa buat kondangan, bisa buat pengajian, bisa buat silaturahim bisa. Sama tuh anak kita, pinter, soleh, soleha, nggak bisa nyampatin kita. Emang kenapa? Anak mah anak, cuma belum ditebus. Terus jadinya apa? Nanti di akhirat berarti pahalanya masing-masing. Pahala saya ya berarti tergantung pahala saya dan rahmat Allah. Tapi kalau umpamanya ditebus, itu anak masih bisa nolongin bapak, nolongin ibunya. Itu manfaatnya. Jadi sayang ya kalau kita punya anak cucu pintar, rajin ibadah, soleh-soleh, cuma di akhirat mah masing-masing. Kenapa? Emang dulu nggak ditebus dulu. Itu manfaatnya. Ya. Manfaatnya. Yang jelas tidak berdosa, ya. Ya. Yang jelas tidak berdosa, tidak mengakekahkan anak, tidak berdosa. Ya. Jadi akekah itu cuma sunnah muakkad. Kalau banyak lagi sunnah muakkad. Jadi kalau sunnah muakkad berarti kalau diakekahin ada manfaatnya. Kalau enggak berarti kita ngambilin pahala kita sendiri. Sebagai itu. Dan juga akekah juga buat mengharap agar anaknya mendoakan agar anaknya jadi soleh. Dan waktunya? Waktunya yang terbaik 7 hari setelah melahirkan. Kemudian kelipatan yang 7 sampai pada akhirnya karena hukumnya sunnah muakkad tidak ada batasan. Sehingga Nabi Muhammad sendiri sudah jadi nabi mengakekahkan diri sendiri. Oh, dia sendiri boleh? Iya, Nabi Muhammad dulu karena bapaknya kan belum ini melahir dalam keadaan kecil. Saya baca dalam kitab Ian atau Tolibin, kalau ada yang nanya begini, kalau udah tua, jangan-jangan saya dulu nggak akekahin sama bapak saya. Iya. Nah, ini masalahnya sekian banyak begitu tuh pertanyaan. Kita ini, Iya. walau ini. Iya, jadi kadang-kadang jangan-jangan saya belum diakekahin sama bapak. Iya. Kalau anak insya Allah kita udah semua ya. Yang kita ini nih, orang tua kita dulu gitu loh. Terus akhirnya ada yang niat, ya udahlah saya akekah niat yang akekah bapak saya, belum bisa. Nah, kita yang mau lebih niatnya bapak saya akekahin. Ternyata contoh Rasulullah itu pernah yang akekahnya adalah Nabi Muhammad niat akekahin diri sendiri. Jadi kan ketika masih kecil Nabi bapaknya umur udah nggak ada. Iya. Iya, dulu alma kakeknya enggak. Akhirnya Nabi Muhammad mengakekahkan diri sendiri. Wow. Jadi sama mengakekahkan sendiri siapa harapannya kita bisa bantu 2 ekor ini kan. Kalau kita enggak dulu. 1 ekor juga masih boleh. Sebab Sayyidina Hasan dan Husain dulu seekor dulu. Oh, kecil. Iya. Jadi umpamanya yang laki-laki emang punya satu dulu. Oh, gitu. Itu boleh. Itu Sayyidina Hasan dan Husain pernah diakekahkan Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan 1, Sayyidina Husain 1. Tapi 2 kali nih. Iya, nanti nambahin lagi lagi. Iya, kalau perempuan mah cukup 1, laki kalau mampu langsung 2, nggak mampu boleh 1. Jadi kalau yang kecuali gini, kalau mau kayak kain gini, mamanya, kakaknya, Pak Haji, dah, ini saya niatin karena mungkin dulu bapaknya belum akekah, pernah pesan kalau punya duit tolong ya akekahin. Maka saya sebagai kakaknya mamanya, dah saya akekahin niat buat bapak saya
itu sendiri yang punya bapaknya yang nggak bisa, udah kasih dia aja. Kalau bayi di dalam perut tapi udah bayi itu meninggal itu atau di DKI juga. Kalau bayi di dalam perut kalau sudah 4 bulan Iya, itu ada rohnya dan bagusnya dinamain. Bagus dinamain dan boleh diakikahin bagus. Kalau juga buat jaminan kalau buat itu bisa buat ngantar bapak ibu 2. Kalau belum balik 2. Kalau udah balik pengen nyapaatin ibunya ngelahirin 17 kali. Jadi seorang perempuan ngelahirin 17 kali, anaknya mau bandel dia mau enggak itu pahala ngelahirinnya. Kalau perempuan tetap 1, laki tetap 2. Ya. Yang bagus mah itu kalau yang bagus mah tadi walaupun yang penting udah di atas 4 bulan berarti udah ada rohnya, udah lahir, walaupun meninggal. Kalau udah meninggal jangan lupa bagaimana? Ya itu dia. Tadi kalau udah 4 bulan, Itu yang tanyain. Hamil 4 bulan kan tidak ada nafasnya. kalau hamil 4 bulan udah dikasih ruh. Jadi kan 30 hari yang pertama belum pelan darah, 30 hari yang kedua, 40 hari pertama belum pelan darah. Belum tahu laki perempuan tadi. Enggak, kalau udah 4 bulan suka udah ada ya. Kalau udah 4 bulan itu udah dikasih ruh. Nah, kalau sempurnanya 7 bulan. Kalau udah 7 bulan baru lahir itu kayaknya udah sempurna, udah bisa hidup. Tapi kalau cuma 4 bulan ruh. Jadi kalau udah dikasih ruh, bagusnya dikasih nama. Namanya yang bagus. Namanya bagus. Ya, jadi kalau namanya di perut udah 4 bulan berarti udah ada ruh. Ya. Kalau masih belum pelan darah sih ya, kalau masih belum pelan darah betul. Tapi kalau di atas 4 bulan itu udah dikasih ruh. Kalau dikasih ruh kemudian 5 bulan meninggal di perut. Terus kemudian disesar atau apa, bagusnya dikasih nama. Kasih nama tidak akhir bagus. Kalau nggak diakekeh tadi sayang orang udah cakep-cakep soleh sendiri kamu gabung jin 11 miliar sebenarnya punya saya nggak bisa berkontak. Bisa pakai. Iya, kenapa terjadi belum terus. Nah itulah manfaatnya akikah. Kalau sedekah kurban itu lain lagi. Kurban nanti bisa juga bantuin katanya di Siratul Mustaqim. Baru kepada materi. Cuman jadi kalau yang mau ada paling lambat 3 hari lagi. Gitu. Maksudnya kalau ada yang mau ya saya mau ngantarin kan kambing itu berapa ya 3 hari sebelum Hari H. ya nanti. Iya, kalau hari H sedang ramai-ramainya bawa kambing ke Sama nyusahin. Kalau sampai bapaknya belum mampu gimana? Gimana? Kalau bapaknya sampai belum mampu nikahin. Tadi jangan sudah makan tidak. Ya mudah-mudahan bapaknya orang soleh itu yang pasti mudah juga. Ya kan. Cuma kalau anak itu pengen manfaatin. Kan makanya sunnah makan. Apalagi kalau kitanya nih sholatnya dulunya bolong-bolong, ngajinya asal. Ya aduh. Butuh syafaat Nabi Muhammad. Butuh guru. Iya, butuh guru yang lain ini murid saya. Saya punya anak soleh. Ya Allah, bapak saya. Karena ada hubungan. Kalau di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kepada materi. Tidak tahu materinya berguna apa belum. Saya ngambil dari Nasoih juga. Itu namanya kitabnya Zadul Ma'ad. Mau kita bilang tebel-tebel, ada kitab sorong. Kitab sorong itu Ngantuk duluan nih. kalau dibacain udah sudah namanya Tajul Aros. Saya baru dapat Tajul Aros itu ada seorang wali lahir pada tahun 17
Wali sampai ke zaman Nabi Muhammad dan 17 tahun yang belum pada lahir. Nabi bisa begitu. Dan ternyata wali-wali yang itu sebanyak yang tersebut. Sultan Hasanuddin, Syekh Ali Bungur, padahal itu mereka dulu belum pada lahir. Karena dia menyatat kitab langsung ke Lauhul Mahfuz. Itu nanti yang bakal jadi orang yang pada lahir. Iya. Dia udah dia daftar ininya ya, Iya, strukturnya. daftarnya udah. Iya. Kok bisa gitu? Saya juga baru dapat fotokopiannya 2 ini segini. Katanya kan itu orang bisa nyusun kitab gitu. Daftar kekasih Allah yang sudah lahir, kami zaman Nabi, dan 17 tahun setelah dia lahir. Yang belum pada lahir ditulis sampai alamatnya. Di mana lahirnya? Iya, sampai alamatnya. Nanti jadi khalifah di Banten Al-Jawi, namanya Sultan Hasanuddin. Lengkap itu ya? Iya, ada begitu. Itu sampai ada begitu. Sama kayak syarah kitab tasawuf tentang syarah Al-Hikam, namanya Syekh Ali Baros. Dia nggak bisa ngaji, tapi sekali ngarahin dia lihatnya ke atas gitu. Setelah rumah tuh nyarahin kitab itu yang begitu. Jadi bahasanya bahasa luar biasa karena bukan dari pikiran, cuma nyontek ya angin. Nah itu yang kita begitu yang dia cuma dibacanya susah. Makanya saya bacanya gampang-gampang. Wa jama'a ba'dul muluki khamsatan minal hukama'i. Jadi dulu ada sebagian raja-raja itu ngumpulin 5 ulama yang ahli hikmah. Dia udah ulama, tapi gara-gara dia mikir, hatinya bersih, sehingga dia menyimpulkan tentang arti kehidupan. Itu suruh nyampein 2 pesan. Cara kasarnya coba sampein setiap ulama apa 2 aja nasihat. Jadi kumpul 5 ulama suruh kasih nasihat 2 hal. Siapa tahu 2 ini juga bermanfaat buat kita. Terus akhirnya yang pertama, kata ulama yang pertama, khauful khaliq amnun wa amanuhu kufrun wa amnul makhluk itqun wa khaufuhu ridqun. Ini nasihat ulama yang pertama. Takut kepada Sang Pencipta itu adalah aman, dan merasa aman atau dia tidak peduli sama Sang Pencipta itu kufur. Maksudnya ini kalau orang punya rasa takut sama Allah, takut sama adanya Allah, maka dia akan jadi orang yang aman, yang selamat. Makanya ada hadis mengatakan siapa orang yang berjumpa dengan Allah, maksudnya meninggal, dan dia dalam keadaan takut terhadapnya adanya Allah, maka dia aman, selamat dari adanya Allah. Kelihatannya gampang ya, kalau begitu yang benar sekarang udah nanti kalau mau mati kita takut aja. Ya nggak bisa, direncanain begitu nggak bisa. Bahkan karena orang yang rajin ibadah, rajin ngaji aja, gara-gara sakit nggak sembuh-sembuh, mau mati mah malah ngeluh. Allah nggak adil, masa saya rajin ngaji sakit nggak sembuh-sembuh. Gara-gara begitu, plek lagi mati. Ya, berbahaya. Jadi dari sekarang kita pelihara takut kepada adanya Allah sehingga menghindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takut sama adanya. Nah, kalau Allah menganugerahkan kita mau meninggal, sifat takutnya kepada Allah itu besar. Maka itu udah aman dari adanya. Jadi di sini. Alhamdulillah, harus gini mah, saya dulu punya bapak. Sakitnya campur sari. Gula darah, asam urat, kolesterol, terus apa lagi? Iya, udah campur sari. Kali-kali kok bapak saya kalau malam nangis. Dikira yang ditangis ini tuh penyakit. Bukan, malah dia mau berobat aja ogah. Akhirnya pas saya kali-kali ngintip, ibu nangis. Ternyata apa? Bapak saya nangis, yang dikasih adalah
Ya Allah, saya takut meninggalkan anak itu kemudian tidak ibadah kepadamu. Ini tanya sih gitu. Bukan yang dipikirin tentang masalah nanti kerjanya anak saya apa, makan apa, enggak. Atau yang ditangisi adalah penyakitnya, tidak. Seolah-olah penyakitnya bisa dirasain, tapi yang ditakuti adalah khawatir kalau bapak saya meninggal sama adanya Allah, khawatir anak cucunya nggak pada ibadah lagi. Sebagaimana para nabi dulu itu. Mata dulu nabi baki, apa yang kalian sembah setelah kematian? Kalau sekarang kan, nanti kalau bapak meninggal mau kerja apa? Makannya apa? Belum punya rumah lagi, yang khawatirkan juga. Nabi-nabi sebelumnya mata dulu nabi baki, apa yang kamu sembah setelah kematian bapak? Jadi imannya agama. Nah kalau sekarang aja udah begini, gimana tuh ya kalau orang-orang yang agamanya dan lain sebagainya pada mungkin kita khawatir tuh. Apa jangan-jangan besok-besok mah nggak ada pengajian? Pak Ustadz udah punya sertifikat belum? Sertifikat apa? Iya kan. Sekarang Ustadz harus pakai sertifikat. Menteri Agama bilangin. Ini suruh Ya, tangan di rumah. nggak ada sertifikat nggak boleh ceramah gini. Gila bener nggak? Ada standar Gila. kok. Hah? Jumatan, khutbah, Yang namanya Ustadz itu sekarang harus memegang sertifikasi. standar. Kan gelo itu Pak. Kalau saya mau Kenapa ini? udah punya sertifikat Pak penyuluh agama. Jadi dikeluarkan baru lagi Baru lagi ya. oleh Menteri Agama untuk boleh berbicara di tempat umum, Dulu itu bukan Jumatan aja. Nggak boleh. kalau dulu pas zaman Pak Harto sempat ada. Ya, sertifikat. Ya zaman itu benar itu. Ya. Waktu awal-awal Pak Harto mau itu Ada. semua yang ceramah di masjid aja, tapi Ya. kalau sekarang ini enggak. Soalnya panggung di mana saja, bagaimana depan umum, depan halayak harus mempunyai sertifikasi dari Kemenang. Menang ya. Kalau saya sih nanti sertifikat atas namanya Pak aja. Bukan kan saya ikut Pak satu kecamatan cuma 8 orang. Itu ada cerita. Ya, kebetulan tes kemarin sih belum bisa. Soalnya sama 100 soal. Salah-salah. Begitu tes wawancaranya teman saya, walaupun dia profesor tapi teman saya. Profesor Dr. Kiai Haji Iskandar MH. Kebetulan 2014 dia jadi ketua kloter, saya ketua rombongan. Kamarnya nempel, bukan saya kentutin di muka. Kayaknya begitu tes, saya ikut ikutan, ya lakukan. Terus saya tes apa? Ini sudah bisa, ini bisa. Udah Pancasilanya. Ngapain? Hafalin gitu. Enggak. Pasal yang berhubungan dengan sudah saya udah lulus. Karena mau keluar dari ruangan cepat amat. Sebab yang lain paling cepat 10 menit, saya kan yang dekat. Lulus jadinya dia. Jadi insya Allah nanti kalau saya sih masih punya. Nanti ada sertifikat MUI, saya wakil sama Bu. Sertifikat di kecamatan, saya penyuluh agama, agama honorer, non PNS. Tapi nanti ada SK, mulai tahun ini. Tapi bukan PNS. Kenapa ngomong ke situ ya? Kenapa tuh? Asal sih hanya tadi. Ada sertifikat. Siap lagi. Ya Tuhan, lupa. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Kalau yang kedua, wa amrul makhluk itkun wa khawfuhu rikun. Kalau orang merasa aman dengan makhluk, maka dia merdeka. Maksudnya gini, dia tidak tergantung dengan makhluk, maka dia merdeka. Contoh, kalau kita tergantung sama jenderal yang meninggal, ya siap. Gara-gara dekat sama camatnya dipindahin, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, dekat sama lebih. Berpindah ke camat yang mati, juga mati juga. Kita tergantung sama orang kayanya meninggal. Jadi ambil kekayaannya ya kalau boleh, punya anak banyak.
punya anak banyak gitu kan. Makanya kalau merasa aman terhadap makhluk, artinya tidak ketergantungan sama makhluk, maka dia merdeka. Seperti saya punya guru mama, mungkin penyanyi juga, Kiai Sultan Saudi Salam. Itu dia mah prinsipnya sampai murid-muridnya, rezekinya kamu itu rezeki kamu, rezeki saya juga rezeki kamu. Saking dia itu gak pengen repotin orang, tapi dia repot untuk bantu orang. Dia nggak mau repotin orang, tapi dia repot untuk membantuin orang. Kalau begitu, jadi enggak. Kalau orang kan, kamu kerja sini lewat saya, cuma 10% yang dia honor, nah lain kan. Berarti rezekinya dia, rezeki saya juga dong. Iya. Tapi kalau beliau beda, rezekinya kamu untuk kamu, rezeki saya untuk saya dan untuk kamu. Kenapa? Dia nggak pengen mempunyai berhutang jasa sama orang lain, tapi dia mau pengen menanam jasa buat orang lain, kepada orang lain. Pengen apa? Pengen apa? Kalau begitu, kalau begitu. Nah kalau kita paling gede intinya, kalau orang mulai tidak tergantung kepada makhluk, tapi mulai bergantungkan kepada Allah. Adapun Allah nanti ngasihnya tetap lewat makhluk juga kan? Makhluk, tapi kita bukan tergantung sama mereka, itu orang merdeka. Tapi kalau kita sering repotin ke sini, repotin ke sana, sementara yang pernah direpotin, yang diminta-minta, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, kita mau ngomong beda, nggak enak. Kita bos kita bukan ngasih apa-apa sama kita, sehingga nggak merdeka, nggak merdeka. Ya mohon maaf, kadang-kadang kalau kata beberapa ustaz, itu kalau yang sama di TV bingung. Nggak merdeka. Kenapa nggak merdeka? Sebab dia sama nggak boleh macam-macam. Kalau macam-macam, nanti sponsornya pada muncul. Ternyata yang punya sponsor kebanyakan masalah. Contoh, dulu itu ada Habib dari Jogja, dipanggil oleh Ustaz Arif ceramah, udah subuh kan sekarang langsung dulu tuh. Dia bisa yang ngurus itu kamu lihat aku sebenarnya mengurus apa itu acara beli sama orang-orang sponsor itu. Ternyata yang punya sponsor, yang pasang iklan, yang bisanya STP hidup itu sponsor, yang punya sponsor pengusaha ternyata mayoritas non-Islam. Akhirnya apa? Dicoret lah itu habis plus yang masukin pada hari ini dicoret. Nggak merdeka. Iya, nggak merdeka. Nah kalau momennya kita nggak tergantung sama siapa merdeka. Kalau kata Al-Quran ya, kata hadis ayat, kata Al-Quran dia merdeka. Iya, nggak ada yang terkait gitu. Nah kalau bisa mah ya kita mungkin begitu mah, mudah-mudahan dah Bismillah belajar tidak merepotkan orang. Kalau tadi itu merepotkan bukan, enggak, ini mah nawarin pahala sendiri. Kalau tadi mah kan nawar kakek itu bukan buat saya kan, paling tetap dagingnya menyicipin begitu, tapi itu nawarin siapa yang mau beribadah. Makanya kalau kayak itu juga, kalau ada sumbangan itu bukan dalam rangka memohon, ini informasi siapa yang sama-sama pengen dapat pahala. Kalau menyumbang pahalanya buat dia, kecuali informasi pak, ini buat saya sumpah lain. Makanya ini, saya kalau bikin pengumuman sudah informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id wa khawfuhu ibtun. Kalau takut sama makhluk, maka dia jadi budak, jadi hamba sahaya. Kalau kita takut sama jin aja, jadi budaknya jin. Mau wudhu kan takut, kamar mandi kayaknya angkernya ada jinnya, sama jin jadi budak. Apa-apa digodain. Atau kita takut sama orang, itu jadi berbudak sama orang. Kita takut begitu. Jadi nggak merdeka. Kalau pengen merdeka, tidak banyak berhutang jasa sama makhluk.
kalau bisa makhluk orang lain pernah dapat jasa dari kita. Gara-gara ditolong, gara-gara dikasih pengajian, gara-gara dikasih ilmu, gara-gara dibantu. Jadi malah semua orang berjasa sama kita, tapi kita pun dapat mau. Jangan sampai se-RT jasanya apa kita diminta semua nih. Ini pernah dipinjemin, ini pernah dimintai, se-RT kayaknya gitu. Kalau bisa mah gitu. Itu pendapatnya ulama yang pertama, nasihat kehidupan tuh. Terus ulama yang kedua, ar-raja'u minallahi ta'ala ghinan la yadurru faqr. Mengharap dari Allah itu kaya dan tidak bahaya kefakiran. Maksudnya nih, orang yang hanya mengharapnya ke Allah, mah walaupun dia fakir nggak bahaya, karena Allah maha kaya. Nggak bahaya, artinya nggak bisa merubah keimanannya jadi lemah, nggak bisa merubah keislamannya jadi turun. Tetap aja, walaupun fakir seperti Nabi Isa alaihissalam, urusan dunia mah paling fakir, paling miskin, tapi hatinya kaya. Sehingga gunung pernah dilawan aja di tas aja, oh. Kalau kita mah jangan kandung kawan emas, kalau bisa 2 gunung nggak Allah, begitu. Kalau bisa 3 gunung, kalau bisa saya paling kaya sedunia, begitu. Bahkan kebanyakan orang fakir, orang miskin pada tukang ngayal pengen jadi orang kaya. Karena kata si itu siapa tuh namanya? Bedanya orang kaya sama orang miskin. Kalau orang kaya takut miskin, kalau orang miskin tidak takut kaya. Sedang kaya, tapi udah miskin pada ngayalnya kayak mulu. Ternyata udah kurusnya bukan karena orang makan, karena ngayal pengen kaya. Itu ada orang kurus bukan karena dia, itu karena mikirin pengen kaya nggak kaya. Tapi kalau orang yang suka berharapnya kepada Allah, itu sebenarnya orang kaya. Dan kemiskinan dunia itu tidak akan menjadikan bahaya, tidak beban bagi dia. Tapi kalau orang mengharapnya kepada makhluk, itu dia sebenarnya orang miskin. Walaupun udah mobilnya banyak, masih harap pun ada dari sini, pengen terus akan kaya, akan cukup. Kita kalau mengharapnya kepada Allah, apalagi dasarnya harus dasar baik, apalagi pengen ini, Allah mau wujudin, udah Allah mau wujudinnya nanti, berarti wujudinnya di akhirat, masih senyum juga, itu nggak diwujudin dunia aja masih senyum. Dia doa ya Allah, orang-orang mau bikin rumah gampang banget, saya kok rumah begini amat gitu ya Allah. Miskinnya biasa-biasa juga, masih bisa senyum. Oh, Allah mungkin lebih cinta nanti saya megahnya di kuburan. Oh, megahnya di akhirat, masih bisa senyum. Itu karena didasari oleh itu. Tapi doa tetap yakin, betul astajib lakum. Mohonlah kepadaku, aku jawab kalian. Cuma dijawabnya ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Tapi pasti dijawab. Ketika Allah nggak buru-buru ngasih di dunia, jangan-jangan karena saya, jangan-jangan itu saya. Oh, jangan-jangan Allah lebih dicintai kayaknya saya nanti di akhirat seperti para nabi-nabi. Nabi Isa nggak kaya raya, Nabi Muhammad nggak kaya raya, Nabi di akhirat orang yang paling kaya. Jadi tetap aja optimis. Jadi doanya aja udah ibadah. Banyak doa berarti banyak ibadah. Karena ada begini lagi, Allah lebih senang terus. Kalau saya dijawab, kalau kamu dijawab sama saya, nanti doanya selesai. Banyak orang kalau malam sholat Sekali aja doa. Iya, malam sholat malam ya Allah dijawab, udah dijawab mau nggak? Udah. Ternyata Allah lebih senang terus. Saya lebih senang ketika kamu sedang memohon. Maka memohon dijawab mau nggak nanti. Justru karena begitu pas sedang butuh ya Allah, Langsung kayak ya Allah. lupa deh. Iya.
senang di situ, maka Allah nggak perlu berhijab. Dan nanti ada yang selama-lamanya. Makanya kalau orang yang berilmu optimis dan tidak dikeluhkan apa yang diperbuat. Paling juga dikeluhkannya kalau ternyata maksiat. Ya Allah, mohon maaf, ampun. Yang selanjutnya wal ya'su minhu faqrun wala yang la yang ta'lahu ghina. Orang yang putus dari mengharap kepada Allah itu fakir. Karena dia nanti mengharapnya kepada selain Allah. Bahkan orang-orang yang tidak beragama banyak yang bunuh diri karena dia tidak menemukan solusi. Ketika dibully sama teman-temannya, dicuekin, dikacangin, dia cari dukungan. Ketika nggak ada yang mendukung, mau lari kemana? Duitnya banyak, tapi dikucilkan sama teman-temannya. Nyari dukungan nggak ada yang mendukung, mau lari kemana? Nah kalau kita mah dibully, dikucilkan, dihujat, difitnah, lari ke Allah. Biasa. Iya, ya Allah, tuh ada yang buat curhat. Nah kalau dia nggak percaya sama Tuhan, nyari dukungan nggak ada yang dukung, bunuh diri. Nggak ada solusi. Kalau kita mah ada solusi. Selalu ada. Iya. Bahkan begitu ke Allah, oh itu orang pada ngata-ngatain kita berarti mau ngasih pahala sama kita ya Allah ya. Gitu. Iya. Nah kata orang komunis berdialognya, gila tuh mau sama siapa? Doa sama siapa? Dan lain sebagainya. Itulah Islam. Terus kata ulama yang ketiga, tadi kan dua. Ketiga, suruh kasih lagi nasihat dua lagi. La yadur milkin, la yadur ma'adinat qalbi faqrun kaya. Tidak akan membahayakan beserta dengan hatinya kaya, miskin harta. Orang kalau udah hatinya kaya mah, walaupun miskinnya kaya apa, itu kemiskinan tidak membahayakan. Syaratnya hatinya kaya. Tapi kalau hatinya nggak kaya, miskin itu malah kadal fakir ayatu nakutron. Kefakiran itu mendekati Tuhan. Iya, nggak ada ukuran. Makanya ulama sama-sama ngajar banyakin doa. Kata saya Azanuddin, orang yang rajin berdoa ketika mendapatkan musibah, maka dia dikasih rezeki, yaitu sifat sabar. Jadi ciri-ciri orang yang rajin berdoa, kalau dapat musibah, Allah kasih rezekinya sabar. Tapi kalau orang yang tidak rajin berdoa, ketika mendapat musibah sedikit saja, itu bisa jadi kufur. Ngapain saya sholat rajin haji? Ya ujungnya mau musibah lagi, musibah lagi. Ini kan gak usah sholat, kayak dia gak sholat sehat. Dia kalau malam begadang main judi, butang padi gak masuk angin. Begitu. Kita tahajud aja kembung. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, itu gara-gara pelajaran doa. Makanya kalau banyak doa, nanti Allah kasih rezekinya sabar. Kalau ternyata musibah itu mau tidak mau mengenai dirinya, maka Allah akan kasih rezeki. Bahkan saya sering cerita, la yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qadar kecuali doa. Nah, seperti dulu si Abdul Qadir masih muda, didatangi oleh seorang pedagang. Sebelumnya pedagang itu menghadap kepada seorang guru besar yang dianggap bisa melihat Lahul Mahfuz, minta rezekinya. Ya saya minta rezekinya mau dagang ke negeri Sam. Dia lihat Lahul Mahfuz, jangan. Sebab kalau kamu dagang ke sana, kamu beruntung banyak, cuma pulang nanti dirampok, diambil hartanya, kamu dibunuh. Aduh, gara-gara ada orang bisa lihat Lahul Mahfuz. Hanya dia ngeluh, aduh gimana ya? Ketemu Syahul Qadir masih muda. Dia datang ke Syahul Qadir, dia cerita, Syahul Qadir, udah kamu pergi, jaga aja, insya Allah selamat. Akhirnya benar, dagang kalau kita yang hari pasaran bagus, laku banyak, pulang di perjalanan, sholat, ngantuk tidur. Dalam tidurnya mimpinya dirampok. Akan
sebenarnya dalam kenyataan biasa, oleh Allah dirubah itu kejadian cukup dalam mimpinya saja. Tapi bangun tidur ada darahnya. Itu makanya ada la yarutul qadar illa Tuhan. Tidak ada yang bisa menolak takdir qadar kecuali kalau nggak ada pengaruhnya doa, nggak perlu aja jadinya ya. Makanya doa. Jadi umpamanya siapa tahu nih, mestinya ketabrak motor cuma keserempet gitu. Kayak tadi saya pagi hampir nabrak mobil, tolong aja ya, izin Allah menurut kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabraknya tembok gitu. Ya, bersyukur. Alhamdulillah cuma tembok. Banyakin doa. Yang kedua masih ketiga ya, lain cuma dengan kolbi tidak itu. Jadi orang yang hatinya kaya mah fakir dunia itu, fakir harta itu tidak berpengaruh. Apalagi itu kalau udah kekasih Allah itu, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia mah tidak takut dan tidak takut, dia tidak akan bersedih. Ibarat miskinnya kayak apa, dia mah nggak takut. Sebab yang ditakutin adalah akhirat. Jadi di dunia mah mau jadi apa juga nggak khawatir, yang penting imannya, yang penting iman Islam. Kalau urusan dunia mah terserah mau jadi apa juga, mau jadi abdi, mau jadi polisi, mau jadi guru, mau jadi tukang buruh, mau jadi petani, tidak apa, tapi yang penting iman Islam. Itu orang-orang dulu itu yang ditakutnya adalah berubah iman Islam. Kalau masalah makan mah orang yang tidak sembahyang pun makan. Orang jahat aja, iya. Orang jahat sama orang gila aja pasti makan. Ada rezekinya. Ada rezekinya. Kenapa takut? Makanya yang ditakutnya adalah iman. Wala yang mau ma'al-fakul qalbi ginal teh. Sebaliknya tidak bermanfaat beserta dengan fakirnya hati, kayanya harta. Jadi kalau fakirnya hatinya itu fakir, merasa kurang mulu, itu walaupun hartanya banyak kayak apa, nggak bermanfaat, sebab kurang. Iya, dan punya mobil 3, angin 4 berapa, angin 5 terus. Iya. Jadi kapan kayanya, kapan senangnya, yang ada sedih. Sehari dapat duit 5 juta, ya 5 juta. Yang dapatnya sehari 5 juta puyang. Kata orang miskin, ya Allah, sehari 5 juta puyang. Orang miskin mah setahun 5 juta. Sehari 5 juta puyang. Iya, apalagi kalau nggak dapat apa. Terus menurut ulama yang keempat, la yazdadu ghilal qalbi ma'al judi ila ghina. Tidaklah bertambah bagi orang yang kaya beserta dengan sifat dermawan kecuali semakin kaya. Maksudnya ini, kalau orang yang hatinya kaya mah, terus dia itu dermawan, ngeluarin duit, ngeluarin harta, itu bukan apa-apa, malah semakin merasa kaya hatinya. Tapi kalau orang yang hatinya nggak kaya, begitu ngeluarin duit 100.000, aduh, tadi pasang duit lumayan 100.000 ya, kalau buat makan enak. Cuma kalau ada Pak RT hari 1 kali. Di hatinya itu malah tambah fakir. Apalagi nyumbang 5 juta, gara-gara ditagihnya, Pak, banyak orang, ini katanya mau nyumbang. Wah, kalau nyumbang kecil malu. Itu orang hatinya nggak kaya, dia nyumbangnya pengen dijemput orang 5 juta. Bro, orang di hatinya pahit banget. Aduh, itu orang sih ngomongnya depan umum. Kalau saya nyumbang dikit, ketahuan. Maka dia nyumbangnya banyak. Dulu nyumbangnya banyak, di hatinya mau panas sampai nggak bisa tidur. Itu 5 juta saya banget. Itu orang yang hatinya nggak kaya. Tapi orang yang hatinya kaya mah, dia semakin banyak ngeluarin, bukan merasa miskin, malah semakin tambah kaya. Bahkan karena berpikirnya apa? Tuh sebenarnya harta kita itu yang dibawa dari jalan Allah. Nanti bakal ketemu dengan enak. Yang sekarang ada di ATM,
kalau ada di otot itu belum harta kita, sebab bisa jadi hilang. Iya, bisa jadi hilang, bisa jadi itu digunakannya buat yang tidak benar dulu pasti. Yang pasti mah yang pernah dinampakkan sama anak istri ikhlas karena Allah, yang pernah disodakohkan karena Allah, dilimpahkan karena Allah, yang pernah buat bantu orang karena Allah, itu harta kita yang sebenarnya. Ketemu nanti. Dan apalagi kalau jadi prinsip bahagianya kita dirubah. Kalau dulu mau bahagia itu kalau geleng-geleng kepala duduk. Bahagia itu kalau makan enak. Bahagia itu kalau dijempolin orang. Sekarang berubah. Kalau orang pergi mana, bahagianya kalau ada nilai ibadah di akhirat. Ada anak kecil nangis kasih permen, jadi dia dapat pahala. Bahagia juga senang hati kita aku. Ada orang jatuh kita tolongin pakai air teh manis, hangat, jadi sadar dari pingsan, bahagia. Bahagia nolong orang bahagia. Jadi bahagianya orang beriman itu mulai bahagia yang ada dampak nanti di akhirat. Kalau bahagianya orang munafik, itulah kalau duduk, kalau minuman keras, kalau hiburan aja itu bahagia. Ya bahagia selesai hiburan mungkin lagi dapat utang. Saya dulu punya teman, dulu rumah saya punya tempat penampungan. Dia gara-gara kayak dealer motor begitu, tukang siapa yang mau utang-utang motor. Duitnya buat main perempuan. Semalam 2-3, semalam pagikan 3 juta, tau-tau utang ratusan juta. Dulu orang polisi lari ke rumah, aduh gini. Emang saya apa? Ternyata apa? Karena nyari kebahagiaan saya. Karena saya ada tidak sana sini, tapi kata saya harus tanggung jawabnya. Alhamdulillah yang maksudnya rumahnya disita nggak disita. Boleh dicicil dengan cicilan yang murah. Tanggung jawab ternyata alhamdulillah. Ada, itu bahagia semua. Bahagia yang enak mah bahagia kalau kita nolong orang, bahagia kalau kita itu bermanfaat buat orang. Intinya sama bahagia biar hati kita puas. Iya. Kita tadi tuh duduk ya bahagia. Cuma semua. Baca Quran aja bisa bahagia. Baca sholawat bisa bahagia. Dan lain sebagainya. Wala yang mau malfaqil qalbi dinar kais. Bukan itu berarti. Wala yazdadu faqrul qalbi ma dinar kais ila faqr. Dan tidaklah semakin bertambah kefakiran hati bersama dengan kayanya apa kecuali tambah fakir. Maksudnya kalau orang hatinya fakir mah, walaupun itu hartanya banyak, itu bukan tambah semakin kaya gara-gara dengan mempunyai harta, malah semakin tambah fakir. Karena apa? Hatinya dasarnya fakir. Tambah mobil 5, 10 kayak apa juga tetap tambah fakir bukan jadi kaya. Maka dari itu kaya yang sebenarnya itu ada dalam hati. Nah hati supaya memahami kaya itu ilmu. Kaya yang sebenarnya itu apa sih? Ya tadi kaya yang sebenarnya adalah kaya yang berdampak menyenangkan hatinya. Kaya itu kalau momennya berdampak buat akhirat, bahagia buat akhirat. Nabi-nabi itu hatinya kaya-kaya, walaupun hartanya mah nggak banyak yang kaya banget. Kiai Makhluk Khalilullah dulu katanya jarang sekali memegang duit di atas 200.000 kalau berat tapi hajinya berkali-kali. Dapat duit bangunan pesantren, duit bangunan pesantren terus saya nggak mau pegang baik. Kenapa? Yakin sama Allah. Pengen apa-apa dapat, pengen apa-apa dapat. Begitu yakin sama Allah. Sebab kalau udah yakin sama Allah, kenapa? Uruni al-turku. Ingatlah pada aku ingat kan. Cuma itu mah butuh keyakinan. Kalau kita mah nih punya ATM ngomongnya 10 juta aja masih puyeng. Ada yang 100 juta di ATM nggak puyeng. Apalagi nggak punya. Iya, orang banyak pensiunan punya ATM 500 juta, bisa ada yang puyeng. Kurang, enggak ada
ya Allah itu ya Allah mah senang. Oh berarti kamu ngaku sebagai hamba, saya sebagai Tuhan. Emang hamba mah begitu. Jangan pura-pura nggak butuh sama saya. Gitu. Yang namanya hamba mah harus begitu, harus merengek sama saya. Gitu. Jangan pura-pura nggak butuh. Gitu. Yang pura-pura nggak butuh. Semakin butuh, semakin merasa dirinya hamba. Jadi jangan sebenarnya kita butuh tapi Allah minta, itu munafik. Ini munafik. Ya. Yang butuh ya minta sama Allah. Tapi minta yang Allah yang terbaik, yang berhubungan dengan akhirat. Itu yang terbaik. Tapi kalau minta dunia juga boleh. Tapi kalau hubungannya sama akhirat, luar biasa. Hubungannya sama cinta, lebih lanjut. Ya Allah, saya mau karena cinta. Saya cuma pengen dapat ridho, itu mah yang paling luar biasa. Udah nggak mengharap lain-lain, yang penting mau ridho. Tapi minta juga kan, minta ridho. Yang penting sama kau ridho sama. Yang penting rahmatmu, yang penting cintamu karena aku cinta padamu. Itu modal luar biasa. Minta surga boleh, akhirat kan. Supaya nggak masuk neraka boleh, cakep. Dan bahkan minta dunia juga boleh. Tapi paling bagus cintanya ridhonya di bawahnya karena pengen masuk surga dia neraka di bawahnya lagi minta rezeki lain karena rezeki itu sama Pak Andiru. Kalau lihat-lihat jamnya harus minta akhiratnya aja lagi. Jangan dunia lagi. Akhiratnya dilarang aja. Ilmu Jawa itu katanya ilmu Jawa itu kan Jawa kan Jawa Barat itu katanya jauh lebih tua. Itu kata makulana Badara. Badara itu Gunung Pring, dia belajar di Mekah 21 tahun. Begitu pulang bicara sama anak cucunya, ya anak cucu saya nggak usah belajar kemunahan, cukup saya latih. Ternyata ilmu Jawa itu jauh lebih tua. Katanya dibuktiin benar ada seorang dia gak belajar di Indonesia, mungkin di Indonesia, terus belajar ke Yaman Hadramaut. Di Yaman Hadramaut itu ada ulama kalau lapar dari pengen buah, seret, itu mah pengen ayam, musak aja tembok tuh. Itu kata orang dari Indonesia, ya kalau begitu mah di Indonesia juga banyak. Ternyata memang di Indonesia itu lebih hebat. Di Indonesia itu begitu mau banyak. Pulang lagi bakal belajar dunia. Ternyata memang ulama-ulama Indonesia itu kayak Syekh Sambas Sumatera kan, itu gurunya siapa? Gurunya Syekh Abdul Qadir. Kalau dianggap aja belajar sama saya Muslim sama Syekh Abdul Qadir, pamannya Syekh Nawawi di Mekah. Syekh Abdul Qadir belajar Syekh Sambas, adanya di Mekah juga. Orang Indonesia juga, yang alim-alim memang dari Indonesia juga kan. Bahkan ada yang mengatakan ulama-ulama yang mana aja silo. Kalau bukan ulama-ulama Indonesia yang diuji sampai luar biasa. Bapak hadirin rahimakumullah, yang terakhir, yang kelima, ulama yang kelima nih. Akhdul qalil min al-khairi khairun min tarkil katsir min asyar. Mengambil sedikit dari kebaikan itu lebih baik daripada meninggalkan yang banyak dari kejelekan. Kan kejelekan itu banyak ya, dengan orang ada kejelekan tuh. Ya kan ada orang suka ada yang perempuan kejelekan, ada yang suka minum kejelekan, ditinggalin tuh. Tapi masih lebih baik mengambil yang sedikit. Contohnya ini ngaji nih malam ini, mengambil sedikit cuma sejumat sekali, itu lebih baik daripada ninggalin banyak kejelekan. Sebab banyak kejelekan ditinggalin gak pakai energi. Karena maksiat banyak banget. Tinggalin, cukup kita tidur itu kita ninggalin. Tapi kalau mengambil kebaikan, karena mengambil kebaikan itu perlu energi. Ini kan ngaji perlu energi. Jalan aja perlu energi. Ngantuk perlu dilawan dan lain sebagainya. Atau bahasa lainnya, kalau ada istilah pembangunan, kalau kita nggak bisa nyumbang, ini batanya itu 5.000 bata. Ya, saya emang nggak bisa nyumbang 5.000 bata satu truk. Cuma ada tuh bata bekas rontok dari rumah satu, lumayan satu tuh nyumbang daripada nggak sama sekali. Ada orang sudah berpikir
mau nyumbang 1.000 malu. Aduh, pengen nyumbang banyak tapi nggak punya. Ada 1.000 tapi malu. Ya akhirnya mah gak nyumbang sama sekali. Iya. Daripada nyumbang banyak enggak, lumayan 1.000. Ini mainnya yang banyak enggak, yang sedikit malu, yang enggak punya amal, udah nilai 1.000 rupiah setiap atau 1.000 itu yang menjadi bahan penyelamat kita nantinya. Dan watarul jami' minal syarri khairan min ahli qalil minal khair, meninggalkan keseluruhan kejelekan itu lebih baik daripada mengambil yang sedikit. Kalau keseluruhan maka tidak kejelekan cuma yang di luar-luar, kejelekan mata, kuping, telinga. Jadi menghindar maksiat dari keseluruhan baru itu lebih bagus daripada ngambil yang dikit. Iya, ngambil yang dikit. Jadi kalau bisa mah kalau udah bisa makanya nggak maksiat, kupingnya nggak maksiat. Sekarang maksiat, seolah-olah orang paling alim semua. Ada yang nyalahin Habib, ada yang nyalahin Kiai, ada yang nyalahin siapa, udah saling jelekin orang. Nggak ngejelekin lewat di HP-nya sama teman ngobrolin kejelekan. Akhirnya apa? Orang kayaknya gibah itu udah dianggap hal yang lumrah. Nah, mendingan tuh yang di situ didoain, tuh yang kalian tentu ada didoain, ulama-ulama juga doain. Saya yakin pada niatnya mau bagus-bagus benar-benar. Kita nggak tahu, kita doain aja biar semuanya jadi orang baik. Biar ademin, jangan ikut manasin lah. Iya, iya udah. Kita ngomongin mereka, ngejelekin mereka, ngejelekin yang kiai, ngejelekin yang habib, yang cocok dan yang tidak cocok. Emang berubah gara-gara kita ngejelekin? Enggak. Dosa Ya. doang. Iya, dosa doang. Mendingan ngedoain, ngodain lah. Yakin ada manfaatnya. Doain ya Allah. Itu sama-sama orang Islam. Itu sama-sama orang Islam ya Allah. Sekarang kan, waduh sedang Perang. Iya, perang sama-sama orang Islam aja. Iya. Cuma gara-gara satu orang Islam sama Islam ambulan perang. Non Islamnya malah enggak. Iya. Yang perang Islam sama Islam. Islam sama Islam. Orang-orang muda pada jadi kiai. Gara-gara kiai ada yang mendukung sini, Ada yang mendukung sana, kira-kira yang berani pada sono. Iya, emang berubah. Udah. Kita pada ngejelekin, ya kita doain semuanya. Iya, kita doain semuanya. Mudah-mudahan khususnya orang Islam, orang yang beriman, akhirnya pada jadi beriman. Pada nyadarin bukan kita orang pada pinter-pinter. Kayaknya aku pinter semua, cuma gara-gara megang HP pinter semua. Pinter ngejelekin, doain aja. Juga doain juga nih, jangan Jakarta didoain, Banten mah nggak doa. Banten adem. Adem. Iya, didoain berarti pemimpinnya yang lebih baik, yang terbaik. Jangan-jangan adem-adem tahu-tahu meledak. Iya, gara-gara kita lengah, doain yang sono terus, ini mah nggak didoain. Iya, doain yang terbaik. Kalau saya mau wallahu alam, yang terbaik siapa nggak tahu, ini minta sama Allah. Ya Allah, yang jadi terbaik. Iya, Sultan Masyur. Itu saja dan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Ada? Kamu mau pergi? Hah? Enggak, kamu pergi nggak apa-apa. Enggak. Saya malam Jumat enggak. Persiapan istri. Jangan ngomong terus Edi. Ada yang gini Pak. Yang ini tadi kan kalau kita memberi gitu kan ya, memberi itu. Nah, kitanya pengen banyak memberi, ya, tapi belum tentu sebelah kita suka. Nah, ini loh jadi problem. Nah, Ya kan? Akhirnya kita suka bohong gitu loh. maksudnya sebelah istri. Iyalah, gitu loh. Ini yang suka. Jadi kalau pengen bantu A, pengen bantu B, pengen ngasih ini, toh kita ada, kenapa sih kita enggak? Ini kan kayak gitu loh, kita bantu. Gitu. Tapi belum tentu sebelah kita ini suka dengan sikap itu. Gitu. Akhirnya supaya kita akur, nggak ribut, kita diam-diam. Nah, bagaimana ini yang begini nih? Gitu. Itu udah bagus, diam-diam itu solusi. Nah, Sebab sebenarnya ini, Kalau menyampaikan nggak apa-apa ya. ya diam-diam itu solusi. Iya, dia baik. Niatnya baik.
suami dan istri. Ya. Saya nggak sepakat. Ya. Tapi banyak ustadz yang berpendapatnya begini. Menurut saya itu logika. Jadi kalau istri itu bekerja, tapi bekerjanya adalah seizin suami dan bisa jadi kesepakatannya untuk membantu ekonomi keluarga, berarti sama istri juga harta suami harta istri. Atau tidak ada kesepakatan, maka harta suami yang dipegang sama suami itu bukan harta istri. Harta istri itu yang sesuai dengan nafkah misil kalau dalam fikih. Nafkah misil itu gini sebenarnya, Mas. Suami itu kewajiban memberikan nafkah itu sesuai ketika dia masih perawan. Kalau kita udah sesuai, itu sudah gugur kewajiban. Tapi Indonesia itu orangnya lebih hebat, melebihi dari nafkah. Iya, jadi umpamanya nih, ketika perawan dia makannya 3 kali, lauknya tempe tahu. Kalau kita ngasih makan setelah jadi istri kita makan 3 kali, lauknya tempe tahu, udah gugur kewajiban. Itu nafkah wajib namanya. Nafkah wajib itu nafkah misil. Tapi kalau kita udah ngasih 3 kali tempe tahu pas daging, udah hebat lagi. Kalau dulu waktu masih perawan, tiap sebulan sekali beliin baju, nah kita beliin baju sebulan sekali, gugur kewajiban. Makanya kalau nikahin orang kaya itu lebih berat. Ustaz, apakah ada didikan saya salah? Kalau saya akan mumpung masih ada kesempatan untuk minta ampun ya, Ustaz ya. Saya punya anak laki-laki 3, ya. Semua sudah berkeluarga. Sewaktu dia mau berkeluarga, saya ajarkan dia, saya tekan dia, kalau dia tidak boleh menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istrinya, kan? Saya harus berprinsip, kamu harus punya 2 dompet, dompet besar dan dompet kecil. Dompet besar itu buat istri kamu, dompet kecil buat kamunya untuk yang lain-lainnya. Apakah didikan ini salah atau dibolehkan? Nah ini saya terapkan. Kalau Dan itu saya terapkan buat diri saya sendiri juga, gitu, nggak hanya ke anak. Dibolehkan, boleh. Kalau disebut salah juga tidak. Sebab cuman ada ini kalimat tidak boleh diberikan semuanya. Sebenarnya kalau diberikan juga boleh. Tapi kalau tidak boleh diberikan juga benar. Jadi bagusnya jangan diberikan semua. Ya. Jangan diberikan semua. Tapi bagusnya jangan diberikan semua. Jadi tidak semua. Emang tadi karakter perempuan itu yang itu hampir sama. Karena pengalaman saya Ya. terapkan ke anak gitu. Ya. Apakah ini didikannya salah atau ini? Karena banyak yang saya lihat teman-teman saya di kantor itu waktu saya masih aktif, apalagi sekarang masih tambah sedih saya lihatnya. Itu dompet kosong capeknya doang, ya. Udah ATM disikat istri. Ya, makanya yang penting itu tadi. Ya. Dapat honor istri udah bacain, ya ampun nasib lu, mending potong betitip, saya bilang buang kasih anjing gitu. Makanya begini, yang penting sih sebenarnya mah harus memberikan nafkah yang wajib. Nah itu bukan seluruh penghasilan suami menjadi hak istri, tidak begitu kan? Kalau saya nggak ngerti gitu. Kalau lu perlu ngomong ya gitu. Iya, kalau nafkahnya, tapi jangan bohong gitu. Jadi kalau bagusnya mah kita Open bang, saya open, anak saya ajarin open. Jadi mantu saya kasih tahu. Tapi juga tidak salah kalau ada Dia harus punya simpanan untuk. Tapi juga tidak salah kalau ada laki rela semuanya dikasih. Itu tidak salah juga. Ya. Tapi kalau Nggak salah, memang nggak salah, cuma kasihan melihat. Cuma tadi juga punya prinsip jangan semua punya dompet 2. Ya, karena memang tahu karakter perempuan begitu, sebab laki-laki kadang juga harus berbakti kepada orang tua. Dan kadang-kadang kalau ketahuan istri berat. Maka cara mungkin Kadang ada kalanya kita memberi tanpa pengetahuan. Makanya ada pengalaman begitu, makanya bagusnya dompetnya harus punya 2. Itu juga ada benarnya. Jadi cuma benarnya gini, yang penting dompet 1 itu buat kewajiban sama istri harus sesuai minimal. Ya. Kalau lebih itu tradisi Indonesia yang bagus. Iya. Tapi kalau istrinya orang baik-baik, maunya walaupun dikasih semua, kadang ada yang istrinya lebih baik, suami ngerti, kasih lu orang tua kamu. Itu kan yang sakinah ya. Sakinah Allah itu. Jadi kalau suami ngasih rezekinya semuanya ke istri semua,
boleh. Tapi juga kalau bikin dompetnya 2, asalkan dompet yang buat istri, maksudnya itu minimal sesuai dengan nama korban. Namanya itu dompet besar dia, dijudulinnya. Dompet kecil nih buat cadangan nih kalau ada kenapa-napa. Saya punya adik sedang rezekinya lumayan, anaknya paman, ya kemana, gara-gara kerja di BUMN macam-macam. Ternyata memang suka perempuan begitu, gara-gara dia sering bantu adiknya, kakaknya, orang tuanya, itu akhirnya apa? Ya udah, yang penting kamu kasih nafkah kewajiban, tambahin plus dan terus banget, tambah beli mobil dan macam-macam. Cuman kalau kelihatannya nggak ngeluh, ya udah terpaksa tanpa sama istri dan tidak berusaha, ya tidak berusaha, ya tanpa semua istri buat ngasih adiknya karena dia itu laki-laki yang penanggung jawabnya siapa lagi yang mengolahi pesantren. Cuman kalau ngasih duitnya kelihatan blok istri cemburu. Senyumnya juga beda. Ada lagi ya, ada solusinya. Gak usah bohong lah, gitu loh. Para yang memiliki istri itu pasti terjadi sebaik apapun. Mau kita ngatasin ini mana ngakalinnya nih? Nanti harus pisahin ini. Ya, sampai solusinya begitu. Boleh, saya bilang, kalau ngomong duit jangan sini loh, sono. Cuma tadi yang penting mah batasannya adalah kalau istri itu sesuai apa-apanya minimal ketika dia masih perawat itu orang tuanya. Indonesia mah lebih dari itu. Iya. Udah semua, jadi miliknya mana semua. Indonesia mah ya begitu. Kalau di Suaminya Arab, numpang. kalau di Arab kata di Arab, kalau di Arab itu orang Arab pilih-pilih. Yang kaya-kaya dia nggak mau ngasih dulu sama istrinya, makanya istrinya 4 tetap aja dikasih nafkahnya. Perawat. Ketika masih perawat, paling Kewajibannya sedikit. ukur. Kewajibannya adalah Iya. Nanti kalau dia meninggal baru warisannya tuh. Sebab kalau dikasih banyak, nanti dia pada minta cerai, sudah punya tabungan. Hari mantan pacarnya. Bikin Itu susah terus ya. begitu. Makanya kan banyak yang poligami gitu. Ini istrinya 4, tapi dia ada minta cerai karena nunggu harta juga. Nunggu warisan. Nunggu warisan. Sebab kalau cerai di sana nggak ada harta gono ini. Kayak di Indonesia. Tuh, makanya dia harus sabar. Dan kalau dikasih duitnya banyak, gara-gara duitnya miliarder, sebulan begini-gini dia tabung. Kedepan kalau dia minta cerai, dia mendingan nyari yang ada mudah. Nah caranya akhirnya apa? Dia cuma dinamakan sesuai dengan kewajiban plus dikit aja. Iya. Akhirnya apa? Dia pada nurut sama suami yang udah aki-aki. Mau baju beliin, sekedar baju. Sudah, Perhiasan sekedar. tapi duit suami yang pegang. Bener. Itu cara-cara Arab. Iya, sebab kalau duitnya buruk-buruk kayak di Indonesia, duit tabungannya banyak, nggak cerai. Balik lagi sama mantan pacar. Punya duit tabungan. Di Indonesia zaman dulu juga begitu kan. Zaman kakek-kakek kita zaman bahola, sampai punya bini 6, punya bini 7 itu, ya seperti itu perlakuannya kepada istri-istrinya. Tetap dikasih sekedarnya doang. Dan ternyata begitu sekarang di Indonesia banyak yang pada minta cerai setelah duitnya banyak. Ya, karena dioplosin tadi, sebagian duit kasihin semua ke istri. Ya kan? Itu kaya raya. Dari kebohongan tadi, apa keberkahan dari keluarga itu pasti bisa diambil? Jangan bohong, tadi mah nggak bohong, kayaknya kenal tidak pengetahuan. Karena sepengetahuan kan bahwa maksudnya Enggak. Tanpa Tanpa pengetahuan dengan bohong beda. Kalau bohong ditanyain kasih Ya. enggak? Itu bohong. Iya. Kalau kasih, ngasih. Ya udah, selesai. Tadi ngapain sih tentang dia minta uang? Ngasih, ya sekedar kasih lah. Ya udah, nggak bohong kan namanya. Ya. Tapi berapa kita kasih dia kan nggak tahu. Berapa? Ya, dari keluarga tanpa sepengetahuan istri tadi, nggak bohong juga, nggak bohong. enggak keberkahannya maksudnya. Oh, berapa? berkah. Iya, tapi itu tidak melanggar syariat. Asal jangan dibawa buat jangan dibawa gini Pak Edi. Nah, kalau bohong buat nyawer, Kalau dibawa begini berkahnya hilang. dia buat kebaikan. Ya akan datang itu Iya, nggak apa-apa. buat bantu adiknya, bantu orang tuanya. Malah ditambah rezekinya. Tambah. Iya, nambah. Karena sering bantu tadi. Nah kalau bohong tetap nggak bagus bohong.
Itu saya benar-benar kata satu kan memberi itu kan baik sebenarnya. Bahkan ada cara berbuat baik, tapi kelihatan seperti bohong tapi nggak bohong. Tapi kan ini kalau mau apa adanya jadi masalah. Itu dia. Kalau bohong juga jadi masalah. Maka lahirlah ilmu mantek. Apa kan pakai kalenda kita sudah lagi. Maka ada yang mantek gitu kan, makanya cara kasarnya, makanya tadi ngasih duit enggak? Kalau sebutin berapa? Ya paling sejuta lebih. Kalau punya 5 juta. Tapi itu nggak bohong. Coba kalau nyebutin 7 juta, wah, padahal emang yang dibutuhkan itu 7 juta. Tapi kalau disebut apa adanya jadi masalah. Padahal kalau masih 7 juta itu bukan orang macam-macam, orang tuanya. Gitu kan 7 juta belum ada apa-apanya, tapi istrinya belum terima. Jadi kita kembali tadi ya, kembali kepada niat ya. Ya. Jadi selagi niat kita di jalan Allah, insya Allah nggak ada dosa kan gitu. Ya. Jadi kita berbuat itu karena niat kita kan niat bukan Allah. Kan. Insya Allah nggak. Dan supaya tidak bohong itu ada cara. Itulah lahirnya ilmu mantek, ilmu cara bicara supaya kita nggak salah. Kayak mamanya Nabi Ibrahim hancurin batu. Sementara Nabi itu nggak pada bisa bohong. Cuma akhirnya siapa yang hancurin? Tuh, ini jempolnya ke sini punya pelan kira ini. Itu Nabi Ibrahim begitu. Imam Syafi'i begitu. Orang-orang yang doanya mustajabah itu gak bohong. Karena bohong itu bikin doanya gak dijawab. Tapi bagaimana cara bahasnya begitu? Ketika muncul pernah dipaksa suruh mengatakan rukun Islam itu bukan 5 tapi 4. Padahal kan udah ada itu kan yang masuk sholat ini kan. Tapi oleh khalifah dipaksa yang mengatakan karena dulu antara agama dan kekuasaan masih nyatu. Dipaksa. Kalau mengatakan 5 disiksa. Penggal. Iya, hanya mau menyelamatkan di depan orang Islam. Ya, ma'asyarul muslimin, ketahuilah bahwa rukun Islam itu bukan 5. Bukan 5, tapi yang katakannya 5. Iya, pokoknya bukan 5, bukan 5. Maksudnya bukan 5 itu karena 5 mah bukan rukun Islam, itu kan 1, 2, 3, 4, 5 kan itu kan itu bukan rukun Islam. Rukun Islam itu Bukan 5. mengerjakan baca syahadat, mengerjakan sholat, puasa. 5 mah hitungan. Satu. Bukan 7 juga itu mah hitungan. Nggak pakai angka nomor juga nggak ada masalah. Nggak dari itu. Tapi dipahami, oh berarti dia ngakuin aman. Itu enggak bohong. Saya akhirnya dulu begitu. Kan saya di Magelang jadi keamanan. Nah, Kalau mau ke Kopeng tempat wisata atau tempat maksiat, juga ke Lampung ada dangdut, sama sama keliling. Saya gitu, aduh mau masuk, karena ditanya itu duit dari mana? Buat bayar dangdut, aduh nanti ditanya gak heran. Sayang, tapi saya harus jaga, harus kontrol. Caranya apa? Sama kalau aja Kopeng, masuk Pak Bus. Nah, yang dijaga, Pak, pulpen saya di dalam, boleh nggak saya ambil? Gimana Pak? Sana. Gitu. Ya udah ambil. Tapi udah saya ambil, kan keluarannya 5 jam dulu keliling, gratis ini. Iya daripada nanti bikin ditanya di akhirat, maka saya perlu keliling apa? Cari satu yang bangga. Jadi saya mah kalau tempat hiburan keliling gratis. Gara-gara pakai ilmu. Iya. Atau kadang-kadang, Pak, bisa panggil nggak saudara saya? Siapa? Muslim. Aduh, tempat informasinya di tengah. Sana aja tempat informasi kalau mau. maaf ya mesti ya. Ya padahal orang Islam di situ Muslim ya saudara saya semua. Kayaknya masuk lah ke tempat wisata gratis. Kan nggak salah emang saudara saya Muslim, semua saudara saya. Sementara saya tugas keliling dari sampai yang langgar. Gitu. Daripada ditanya. Nah itu bahasa. Bukan licik gitu ya. Ya, Siasat. kebaikan. Tahu bahwa kebaikan kita tahu. Sama kayak begini, orang gara-gara ini cara-cara menyelamatkan, tapi jangan bohong karena bohong itu bikin dosa yang besar banget. Ada orang punya utang, 20 juta, udah jadi nggak di ini
Kalau ditunjukin bunuh. Lalu bagaimana caranya? Pakai cara. Mohon maaf Pak, dia di sini nggak ada. Di sini di kampung ada. Sumpah di sini nggak ada. Itu cara bahasa baru begitu. Sini nggak ada. Jadi jangan bilang di rumah sini nggak ada. Iya. Kalau di rumah nggak ada bohong. Tapi benar di sini mah nggak ada. Sini nggak ada. Di sini mah nggak ada. Atau kita punya teman juga tukang mabok. Ketemu lagi. Nah, duit jelas buat minum mau. Kalau kita kasih duit masih ada juga. Iya kan? Gimana caranya? Aduh maafin, jangan pegang duit. Benar, sumpah saya nggak pegang duit. Dompet mau banyak, pegang itu caranya begitu. Sumpah saya nggak pegang duit. Tuh pedi ilmu tuh. Makanya dulu. Bisa diterapkan. Cuman dulu anak sebut praktekin nggak bisa. Asurannya belum. Kalau saya makan duit Rp1 pun dan dia makan duit Rp1 mah nggak pernah makan sih, nggak pernah makan Rp1 juga. Mang pahit duitnya. Kalau dibeliin dulu baru dia pakai itu begitu, katanya nggak bisa. Kalau terbukti saya makan duit Rp1 saja gantung anak rumah mas. Dia makan Rp1 lah, siapa yang makan Rp1? Sama kan itu. Tapi tetap si Pak Denis sih kemarin. Iya, ya mau makan duit, ada makan duit pahit duit. Iya kalau duitnya rupiah. Dia nggak terima transfer masuk. Dia nggak terima. Karena nggak terima, cuma duit agak. Ada pelajarannya bahasa itu. Bahasa namanya ilmu mantek itu ada. Jadi rupanya di Samsung diajarin pede. Saya juga gitu loh Pak, minjemin duit orang gitu tuh. Akhirnya kan nggak pernah terima uang dari kamu Pak. Uangnya kan tak transfer di Bapak Pak. Salah, kan saya kalah saya jadinya. Iya, kalah saya nanti jadinya. Iya banyak yang begitu. Karena transfer tadi ya. Dia padahal Saya nggak terima. di transfer ada, tapi dia aku nggak pernah terima uang dari kamu. Iya, kita nggak bisa lagi. Nah ini cuman ini bahasa kalau dalam agama itu ini bahasa fikih. Cuman kalau cuma melulu fikih hukum antara manusia dengan manusia itu nanti jadinya munafik. Sering nggak cocok hati dengan ini. Ya. Makanya Yang lagi menjamur. Iya, akhirnya nanti ke dalam segala hal begitu. Jadinya politik gitu kan. Saya kalau kepepet aja. Bahasa politik itu. Saya kalau kepepet aja, kepepet dan lainnya begini. Ini ada orang, saya udah nggak mau masa terus, ya kan? Akhirnya apa? Bilang aja, saya keluar. Emang saya keluar. Sama juga terima telepon kan. Iya. Mana? Kalau ada telepon, jangan bilang ada. Ya mohon maaf nih, saya di Jawa. Emang di sini tuh di Jawa, saya di Jawa. Kira Jawa Tengah. Itu kalau udah kepepet, udah mengelak nggak bisa, orangnya kayak maksa-maksa. Maaf dah ya, saya sedang di Jawa. Di luar kota Jakarta. Kan di Jawa, dikira di Jawa Tengah karena saya orang Brebes. Padahal di Jawa Barat, Jawa juga. Itu kalau udah kepepet, jadi untuk nolak susah, gimana